Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baiklah sobat-sobat yang berbahagia, akan kami lanjutkan perjalanan masa perasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan sejarah? Baginda Rasul SAW menekur sejenak, menekur berhadapan dengan sebuah sejarah alam wujud ini. Sejarah yang sedang bertegun, tak tahu hendak kemana tujuannya. Dalam kata-kata kemudian menguntai dari bibir laki-laki itu adalah suatu keputusan bagi dunia. Adakah dunia ini akan dalam kesesatan dan terus dijerumuskan? Lalu datang Majusi menekan Kristen yang sudah gagal dan kacau. Dan dengan demikian paganisme dengan kebatilannya akan mengangkat kepala yang sudah rapuh dan busuk. Atau ia harus memancarkan terus sinar kebenaran itu. Kata tauhid membebaskan pikiran manusia dari belenggu perbudakan, membebaskan dari rantai ilusi dan mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi, sehingga jiwa manusia dapat mencapai hubungan dengan zat maha tinggi. Pamannya seolah sudah tak berdaya lagi membela dan memeliharanya. Ia sudah mau meninggalkan dan melepaskannya, sedang kaum muslimin masih lemah. Mereka tak berdaya berperang, tak dapat melawan Quraisy yang punya kekuasaan, punya harta, punya persiapan dan sejumlah manusia. Sebaliknya dia tidak punya apa-apa selain kebenaran. Dan atas nama kebenaran itu, sebagai pembelanya ia mengajak umat manusia. Tak punya apa-apa yang ia selain imannya kepada kebenaran sebagai pelengkapannya. Terserahlah apa yang akan terjadi. Hari kemudian baginya lebih baik daripada yang sekarang. Ia akan meneruskan misinya, akan mengajak orang seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lebih baik mati ia membawa iman kebenaran yang telah diwahyukan kepadanya daripada menyerah atau ragu. Karena itu, dengan jiwa yang penuh kekuatan dan kemauan, ia menoleh kepada pamannya seraya berkata, "Ya ammi, wallahu la wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadal amro hatta yudhirahu wahu au ahluka fihi ma taraktuhu." Paman, demi Allah, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya meninggalkan tugas ini. Sungguh tidak akan saya tinggalkan, biar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuktikan kemenangan itu di tangan saya atau saya binasa karenanya. Ya, demikian besarnya kebenaran itu, demikian dahsyatnya iman itu. Gemetar orang itu ini mendengar jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Tertegun ia. Ternyata ia berdiri di hadapan tenaga kudus dan kemauan yang begitu tinggi. Di atas segala kemampuannya, tenaga hidup yang ada. Baginda Rasul SAW berdiri. Air matanya terasa menyumpat karena sikap pamannya yang tiba-tiba itu. Sekalipun tak terlintas kesangsian dalam hatinya sedikit pun akan jalan yang ditempuhnya itu. Seketika lamanya Abu Thalib masih dalam keadaan terpesona. Ia masih dalam kebingungan di tengah-tengah tekanan masyarakatnya dengan sikap kemenakannya itu. Tetapi kemudian dimintanya baginda Nabi Muhammad SAW datang lagi. Yang lalu katanya, "Idhab yabna akhi, faqul ahbabta, wallahi la usallimaka li syai'in takrahuhu abadan." Anakku, katakanlah sekehendakmu, bagaimanapun aku tak akan menyerahkan engkau karena hal-hal yang tak disukai. Bani Hashim melindungi baginda Nabi Muhammad SAW dari gangguan Quraisy. Sikap dan kata-kata kemenakannya itu oleh Abu Thalib disampaikan kepada Banu Hashim dan Banu Al-Muthalib. Pembicaraannya tentang Nabi Muhammad SAW terbawa oleh suasana yang dilihat dan dirasakannya. Dimintanya supaya baginda Rasul SAW dilindungi dari tindakan Quraisy. Mereka semua menerima usul ini, kecuali Abu Lahab.
Terang-terangan ia menyatakan permusuhannya, lalu ia bergabung dengan pihak lawan. Sudah tentu mereka mau melindunginya itu hanya karena terbawa oleh fanatisme kegolongan dan permusuhan lama antara Banu Hashim dengan Banu Umayyah. Tetapi bukan fanatisme itu saja yang mendorong Quraisy bersikap demikian. Ajarannya itu sungguh berbahaya bagi kepercayaan leluhur mereka. Kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, pendiriannya yang teguh serta ajarannya supaya orang-orang menyembah Zat yang tunggal, yang pada waktu itu memang sudah meluas juga di kalangan kabilah-kabilah Arab. Bahwa agama Allah itulah bukanlah seperti yang ada pada mereka sekarang, membuat mereka dapat membenarkan juga sikap kemenakan mereka itu. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyatakan pendiriannya seperti yang pernah dilakukan oleh Umayyah bin Abi Asalat dan Waraqah bin Naufal dan yang lainnya. Kalau baginda Rasulullah SAW memang benar, dan ini yang tidak dapat mereka pastikan, maka kebenaran itu akan tampak juga, dan mereka pun akan merasakan pula kejayaannya. Sebaliknya, kalau tidak atas dasar kebenaran, maka orang pun akan meninggalkannya seperti yang sudah terjadi sebelum itu. Akhirnya ajaran demikian tak akan meninggalkan bekas dalam mengeluarkan mereka dari tradisi yang ada, dan dia sendiri akan diserahkan kepada musuh supaya dibunuh. Terhadap gangguan Quraisy, ia dapat berlindung kepada golongannya, seperti kepada Siti Khadijah bila ia mengalami kesedihan. Baginya dengan imannya yang sungguh-sungguh dan cinta kasihnya yang besar, Siti Khadijah adalah lambang kejujuran yang dapat menghilangkan segala kesedihan hatinya, yang dapat menguatkan kembali setiap ciri kelemahan yang mungkin timbul karena siksaan musuh-musuhnya yang begitu keras menentangnya, serta melakukan penyiksaan terus-menerus terhadap pengikut-pengikutnya. Penyiksaan Quraisy terhadap muslimin. Sebelum itu sebenarnya Quraisy memang tidak pernah mengenal hidup tentram. Bahkan setiap kabilah langsung menyerbu kaum muslimin yang ada di kalangan mereka, disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya. Sehingga di antara mereka ada yang mencapakan Bilal, budak Abisinia itu. Di atas pasir di bawah terik matahari yang membara, dadanya ditindih dengan batu dan akan dibiarkan begitu sampai mati. Soalnya karena itu teguh bertahan dalam Islam. Dalam kekerasan semacam itu, Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Ia memikul segala penderitaan itu demi agamanya. Ketika pada suatu hari oleh Abu Bakar dilihat Bilal mengalami siksaan begitu rupa, ia dibeli lalu dibebaskan. Tidak sedikit budak yang mengalami kekerasan serupa itu oleh sahabat Abu Bakar dibeli, karena ia tidak mau meninggalkan Islam kembali kepada kepercayaan leluhurnya. Kaum muslimin di luar budak-budak itu dipukuli dan dihina dengan berbagai cara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak terkecuali. Ia mengalami gangguan-gangguan meskipun sudah dilindungi oleh Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Jamil, istri Abu Lahab, melemparkan najis ke depan rumahnya, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW cukup hanya membuangnya saja. Waktu ia sedang sholat, oleh Abu Jahal dilempari isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sesajen kepada berhala-berhala. Ditanggungnya semua gangguan itu, dan ia meminta kepada Fatimah, putrinya, semua mencucikan dan membersihkannya kembali. Ditambah lagi, di samping semua itu, kaum muslimin harus menerima kata-kata biadab dan keji kemana saja mereka pergi. Cukup lama hal serupa itu berjalan, tetapi muslimin tetap tabah dan berpegang teguh pada agama mereka. Dengan dada terbuka mereka menerima siksaan dan kekerasan itu demi akidah dan iman.